ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد ما بعد. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, yang telah memberikan kita kesempatan, yang memberikan kita nikmat untuk bisa hadir di majlis ilmu. Sungguh ini salah satu karunia terbesar Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah menghendaki untuk kita semua berada di lingkungan ilmu, untuk Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita semua mudah menuntut ilmu. Maka ini karunia yang patut kita syukuri dengan terus berusaha semampu kita untuk istiqamah di jalan ilmu. Sebagaimana yang telah kita ulang-ulang bersama, hadis Rasulullah SAW, salah satu hadis yang agung yang menjelaskan keutamaan ilmu adalah sabda Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih. Orang yang dunia dan akhiratnya akan selalu dan senantiasa Allah mudahkan dirinya untuk menuntut ilmu. Maka berbahagia kita, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini Allah masih menginginkan untuk kita bersama kebaikan, dengan kita diberikan kemampuan untuk terus istiqamah di jalan ilmu. Semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pada hari ini nikmat untuk duduk di majelis ilmu, harapannya Allah akan selalu memberikan kita kesempatan seperti saat ini hingga nanti Allah memanggil kita bersama. Maka sungguh mulia orang yang Allah Subhanahu wa taala panggil dirinya sedang dirinya berada di jalan ilmu. Dia senantiasa menuntut ilmu. Dia senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada kesempatan telah lalu kita bersama telah membahas seputar tentang kewajiban salat.
di mana perbedaan antara kewajiban-kewajiban salat dan rukun-rukun salat ada pada titik di mana kewajiban-kewajiban salat ini bila seorang meninggalkannya oleh karena lupa atau tidak sengaja, dia tidak perlu untuk kembali melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Yang perlu dia lakukan adalah apa? Untuk sujud sahwi, ya. Kemudian kita telah paparkan bersama, ya, lupa. Oke, kita sudah jelaskan, seingat saya, ya, orang yang meninggalkan sujud sahwi ada perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sujud sahwi hukumnya wajib. Bila dia tidak menjalankan sujud sahwi maka salatnya tidak sah. Nah, maka ini pendapat orang-orang yang mewajibkan sujud sahwi. Ada beberapa ulama, kalau tidak salah ya saya sebutkan di sini, meninggalkan sujud sahwi tidak batal salatnya, ya, karena sujud sahwi hukumnya sunnah sebagai mukammil saja, ya. Namun alangkah baiknya ketika seorang itu, ya, sujud sahwi, berusaha untuk sujud sahwi ketika dia meninggalkan kewajiban-kewajiban salat, ya. Kewajiban-kewajiban salat. Wallahu taala a'lam, ya. Intinya di sana ada perdebatan di antara ulama, ada yang mengatakan bahwa itu wajib namun tidak membatalkan salatnya ketika tinggalkan, namun itu perlu untuk dilakukan, ya, sujud sahwi. Wallahu taala a'lam. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang salat, hal-hal yang disunnahkan ketika seorang salat. Yang pertama di sini adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan ketika takbir, yaitu takbir apa? Takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, dan ketika hendak rukuk, dan ketika bangun dari rukuk, dan menurunkan tangan setelah diangkat, itu semua adalah sunnah. Bila seorang tidak melakukannya, hukum salatnya tetap sah. Sehingga kalau jenengan ya, salat tidak gini, nggih. Jadi seperti ini, nggih. Ini ya, tidak sendakap, nggih. Karena hal tersebut hukumnya adalah sunnah. Lianna Malik bin al-Huwaris kana idza shalla kabbar wa rafa'a yadayhi wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'a yadayhi wa haddatsa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a dzalik. Karena ya, Malik bin al-Huwaris ini meriwayatkan, ya, mempraktekkan kepada kita hal-hal tadi, ya, mengangkat tangannya, ya, kemudian ketika takbiratul ihram, mengangkat tangannya ketika rukuk, kemudian beliau bersaksi bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan yang demikian. Kanan di atas tangan kiri. Sadrihi hala qiyamihi wa nadaruhu fi mawdi'i sujudihi. Ya, jadi memandang tempat sujud niku hukumnya sunnah. Ya. Jadi ketika kok jenengan kok ada lihat seorang kok salatnya seperti ini matanya misalkan nggih, bukan berarti dia batal salatnya, nggih. Batal salatnya. Ya, kecuali kok salat gini, nah niki beten malih, nggih. Ini namanya bukan melihat, ya, ini sudah noleh ini gerakan dalam salat. Jadi kalau matanya kok melirik ke sana, melirik ke sini, ya, itu bukan berarti salatnya batal.
Walaupun bisa jadi itu akan mengurangi kekhusyuan. Ya. Jadi menaruh pandangan kita di tempat sujud itu hukumnya apa? Sunnah. Kemudian wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman. Dia tafriqatuhu baina qadamaihi, merenggangkan kakinya ketika berdiri. Enggak rapat ngeten mboten, tapi direnggangkan antara kakinya. Niku juga sunnah. Wa qabdi rukbatayhi biyadayhi mufarrijatil asabi' fir ruku'. Ya. Ketika ruku' dia itu menggenggam apa? Rukbah ini lutut. Lutut dengan cara apa? Mufarrijatil asabi'. Nah, seperti ini. Jadi di apa namanya niki napa niki? Mufarrijah ngeten niki. Napa niki? Ya, nggih. Niki mufarrijah. Ini namanya mufarrijah. Nah, ini kan namanya kita kayak genggam ini genggam, tapi mufarrijatal sambil di kita ini namanya dalam bahasa Arab mufarrijatal asabi'. Saya bahasa Indonesia napa? Enggak tahu saya. Ya. Mungkin napa bahasa Indonesia? Enggak ada nggih. Membuka jari jemarinya ngoten. Nah. Kemudian wa maddi dhahrihi fihi wa ja'ala ra'sahu hiyalihi wa maddi dhahrihi. Dia meluruskan Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tapi jangan niki soalnya termasuk apa sunnah. Tapi alangkah baiknya kita tetap memperhatikan sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketika sholat. Jadi niki anggap niki kepala, nggih. Kepalanya jangan sampai gini. Rukuk kepala gini jangan. Atau terlalu ndangak ngeten. Nggih mboten. Tapi sejajar, lurus. Antara kepala dengan punggung kita niku sejajar. Nah, niku yang baik ya. Contoh yang baik dalam kita ruku ya. Amma sunanul aqwal. Nah, itu tadi adalah sunnah-sunnah yang sifatnya apa? Perbuatan. Sekarang kita disodorkan kepada sunnah-sunnah yang sifatnya apa? Ucapan. Di antaranya adalah doaul istiftah. Doa istiftah. Mau jenengan pakai doa Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilni minal khataayaya bil ma'i wasalji wal barad. Atau pakai doa apa? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau dengan doa saya tidak tahu doa satu lagi, yang saya tahu dua itu. Wallahu ta'ala. Nah, itu doa istiftah. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Tanpa istiftah pun tidak masalah. Nah, kemudian basmalah. Ya. Basmalah ini di sini dianggap sunnah. Bagi yang mengatakan bahwasanya basmalah bukan termasuk al-Fatihah. Nah, ini ada khilaf baina antara para ahli qiraah ya, apakah basmalah itu termasuk antara para ulama secara umum. Apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak? Dari situ nanti ngerucut ke sini. Nah, berarti karenanya di sini disebut sebagai apa? Nah, kalau itu termasuk Al-Fatihah berarti apa Bapak sekalian? Bukan wajib malah ini. Ruk antar ulama ya. Namun yang dirojihkan di sini adalah basmalah itu bukan termasuk al-Fatihah, sehingga di sini termasuk di antara sunnah basmalah.
Wat ta'awud, mengucapkan a'udzubillahi. Para ulama semua sepakat bahwasanya itu termasuk sunnah. Yang khilaf ada pada bas Fatihah atau bukan. Kemudian ini juga termasuk sunnah. Dan amin ini Bapak sekalian hanya diucapkan ketika sholat. Jadi kalau jenengan kok ngajarin lagi talqin Al-Fatihah setelah Al-Fatihah itu juga sunnah. Jadi kalau ada imam kok lupa misalkan, habis waladdallin amin Allahu akbar misalnya, enggak usah enggak usah ditasbih subhanallah. Enggak usah, biarin, karena niki berarti dia hanya meninggalkan sunnah. Jangan sampai kita salah kaprah, imamnya lupa, memang lupa. Biasanya pakai baca, tapi niki lupa. Amin, Allahu akbar, langsung misalkan. Tidak usah ditasbih. Subhanallah sampai buatan rampung-rampung. Kadang ada hal yang demikian, karena saya pernah mengalami niku imam sholat id, Pak. Imam sholat id, saya lupa. Takbir sekali, saya langsung Al-Fatihah. Ini makmum semuanya tasbih. Subhanallah. Wah, saya pikir niki kalau saya tidak ngulangi, ada yang tidak sholat, mereka semua nganggep sholatnya tidak sah. Kalau saya tidak ngulangi niku, akhirnya saya terpaksa ngulangin. Walaupun harusnya niku saya tidak perlu ngulangin, saya terus mawon. Tapi ini pentingnya niku fiqhul waqi' disebut nih, Pak. Kita harus cepat menimbang maslahat dan madharah. Kalau saya itu tetap lanjut mawon, niku yang tasbih mboten rampung-rampung niku. Akhirnya niki mboten salat, saya tasbih semua niku. Niku sunah niku. Tapi yang belakang saya niku mboten ngertos. Subhanallah. Wah, akhirnya mau enggak mau saya memutus mudarat yang lebih besar, ya. Nah, ini pentingnya ilmu niki. Pentingnya ilmu. Jadi harapannya saya demikian juga niki. Kalau ternyata kok makmumnya yang di belakang niki mboten belum ngaji misalkan, terus imamnya lupa, habis baca Al-Fatihah kok ruku, tasbih ini mboten rampung-rampung nih. Pripun? Saya tadi kan saya masih berdiri nih, Pak, untuk mengulang lagi Allahu Akbar masih ndak repot. Tapi kalau dia sudah ruku ngeten, kalau dia belum ruku baru Allah terus subhanallah, langsung dia baca surat setelahnya, itu lebih baik nggih. Biar ndak surat setelah Al-Fatihah, atau jenengan misalkan sholat ndak baca surat setelah Al-Fatihah, cuma pakai Al-Fatihah mawon kemudian ruku, sholatnya tetap sah karena hanya meninggalkan sunnah. Wa ziyadatu ala tasbih ruku'i was sujud, menambah doa tasbih ketika sujud maupun ruku. Ketika ruku adalah subhana rabbiyal azim, ya, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, kita baca sebanyak 3 kali. Jadi kalau sekali niku hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau 2, 3 niku hukumnya apa? Sunnah. Ya. Wa du'a ba'da tasyahhud qabla salam. Berdoa setelah
tasyahud akhir dan sebelum salam. Ini salah satu hal yang disunnahkan dan itu termasuk mawadhi'ul istijabah, tempat-tempat diijabahi doa niku. Sebelum salam. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita di antara doa yang harus kita lantunkan ya sebelum kita salam ini apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Niki doa yang luar biasa maknanya, Pak. Ya, dan akan mendatangkan kepada kita manfaat yang luar biasa. Karena maknanya sungguh luar biasa. Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya. Ala apa? Syukrika, untuk bersyukur. Kalau tanpa bantuan Allah kita tidak bakal bisa bersyukur. Dengan kita bersyukur apa yang terjadi Bapak sekalian? Allah tambah nikmat. Kebaikan apa maksudnya? Kebaikan. Allahumma a'inna ala zikrika. Afwan. Ala zikrika, untuk mengingatmu yang pertama ya, mengingat Allah. Maka faedahnya sungguh luar biasa. Ya. Allah ketika seorang itu mengingat Allah, Allah pun mengingatnya. Sebagaimana wa ana ma'ahu bersyukur. Yang terakhir apa? Allahumma a'in ala zikrika, ya Allah bantu saya untuk selalu zikir kepadamu, wa syukrika, untuk selalu bersyukur kepadamu. Yang terakhir wa husni ibadatik, dan bantu saya untuk selalu ihsan, selalu luar biasa. Ya, 3 doa ini Bapak sekalian adalah kunci keberkahan hidup kita. Doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena tanpa 3 hal ini Bapak sekalian, hidup seorang hamba itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kurang zikir, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dapat hidayah. Ya. Orang yang enggak pernah bersyukur, dia enggak akan pernah mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang enggak bersyukur niku Bapak sekalian, biasanya rangkep dengan apa? Mboten sabar. Biasanya niku rangkep niku. Mboten bersyukur, biasanya rangkep nggih mboten sabar. Tapi kalau orang sabar, nggih mesti bersyukur. Sabar, bersyukur. Jadi antara sabar dan syukur niku paket lengkap saja. Tidak mungkin salah satunya dengan 2 hal. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu, in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Artinya 2 sifat ini harus melekat pada diri seorang mukmin. Enggak boleh salah satunya sabar, enggak mungkin. Sabar toh ya mesti kalau dia sabar dia akan bersyukur. Kalau dia bersyukur dia pun akan bersabar. 2 hal ini enggak bisa dipisahkan, harus selalu ada pada diri seorang mukmin. Nah, itu tadi diantara yang disunahkan ketika kita sholat, yaitu berdoa sebelum atau setelah kita bertasyahud akhir dan sebelum kita salam. Kita disunahkan untuk berdoa. Maka diantara doa yang disunahkan juga adalah doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian di antara oleh Rasulullah SAW kepada Mu'ad untuk tidak pernah ditinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka sungguh lengkap salat seorang hamba kalau dia menggabungkan 2 doa tadi. Berlindung dari keburukan kepada Allah dan meminta kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lengkap sudah. Yang kita butuhkan hanya itu saja hasilnya di dunia ini, nggih. Karena kalau rezeki niku ya sejungkir balik apapun kita menjemput rezeki, jatahnya ndak yang tahu. Sehingga kita butuh yang namanya rasa syukur dan sabar tadi. Ya. Tapi yang enggak pasti ya, yang enggak pasti dari Allah Subhanahu wa taala itu napa? Masa depan akhirat kita niku mboten pasti, kita enggak tahu bagaimana. Lalu rezeki kita niku Bapak sekalian insyaallah
Allah tidak akan manggil kita sampai jatah rezeki kita sudah habis. Belum habis kita hidup. Tanda sekarang kita masih hidup, aslinya jatah rezeki kita masih ada. Tinggal Allah kan itu kita sendiri. Wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya adalah mubtilatuha, hal-hal yang membatalkan salat. Yabtulus salatu umurun najmiluha fima ya'ti. Ya, akan membatalkan salat beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ma yabtulut taharah, hal-hal yang membatalkan, ya, membatalkan taharah artinya membatalkan wudu, membatalkan tayamum, maka itu juga membatalkan salat. Jadi kalau wudunya batal, salatnya batal. Niku jelas nggih. Kemudian yang kedua, ad-dhahiku bisautin, ketawa dengan suara, wa huwal qahqahah. Ya, jadi keluar, bukan ndak keluar suara. Ada orang kadang mau ketawa tapi masih nahan, Pak. Nggih, nahan. Niku dereng dereng batal nggih, karena belum keluar suara. Tapi kalau sudah keluar suara, sudah batal, dia wajib mengulangi kembali salatnya. Fa innahu yubtiluha bil ijma'. Ya, membatalkan salat dengan kesepakatan para ulama. Kalau sudah keluar suara, sudah keluar. Kalau baru senyum mawon niku dereng. Ya, senyum sambil kita nahan ku. Kadang ini salat, namanya salat kita tidak tahu, nggih. Waktu salat gini, maka oleh karena itu sunahkan tetap melihat ke arah sujud. Tapi enggak dipungkiri, terkadang kita waktu salat tahu-tahu kok mata kita melihat ke yang lain, tahu-tahu melihat kok anak kecil lucu atau melakukan hal-hal yang menggelikan gitu kan, Pak. Nah, kita tahan. Tapi kalau sudah sampai keluar suara, niku berarti salatnya sudah batal. Lima fi dzalika min al-istighfaf wa tala'ub al-munafi bil maqsudi as-shalah. Karena ketawa ini ndak selaras dengan maksud dari salat. Seorang itu keluar suara ketawanya, maka tidak membatalkan salat, hanya senyum saja tidak membatalkan salat. Yang ketiga, al-kalamu 'amdan li ghairi maslahatis shalah, berbicara dengan sengaja li ghairi maslahatis shalah, tanpa tujuan maslahat untuk salat. Radhiyallahu taala anhu, Zaid bin Arqam ini mengkisahkan salat sambil ngobrol, ya, dulu, ya. Yukallimur rajulu minna sahibah, setiap orang itu sambil sendakap niku mungkin nggih, sambil salat, sembari, tadi kamu ngapain? Ngoten. Dulu awal-awal Islam. Wa huwa ila jambihi fis shalah. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa taala qanitin, dengan khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa umirna bis sukut wa nuhina 'anil kalam. Maka setelah turun ayat ini kita diperintahkan untuk diam, enggak boleh berbicara, ya. Namun demikian, fa idza takallama jahilan aw nasiyan, kalau ada seorang itu yang berbicara lupa sudah, karena mungkin lagi tidak khusyuk, ya. Lupa kalau dia sedang sholat, tahu-tahu lupa ngajak ngomong orang lain, ngoten nggih. Atau nasian, atau lupa atau karena enggak tahu hukumnya,
la tabtulu salatuhu. Jadi kalau dia karena lupa atau karena nggak tahu hukumnya, salatnya ndak batal ketika dia berbicara. Ya, tapi kalau sudah tahu nih, kata jenengan kata niki, ini saya coba carikan contoh karena di sini ada apa namanya al-kalamu amdan li ghairi maslahatis shalah. Jadi berbicara bukan untuk kemaslahatan salat. Nah, sekarang kalau berbicara untuk kemaslahatan salat, ini saya coba carikan lagi. Ini ya. Contoh misalkan ngeten iki. Oke. Ini saya bacakan dari websitenya Syekh bin Baz nggih. Fatwa beliau, bolehkah seorang itu berbicara dengan orang yang sedang sholat dengan tujuan menasehatinya untuk melakukan suatu hal tertentu. Jadi ada orang ya, maka dijawab oleh Syekh bin Baz, tidak mengapa ketika ada kebutuhan sebagaimana orang yang mengatakan untuk orang lain, ittaqillah la ta'jal fi salatik. Taqullah. Jangan buru-buru salatnya. Ya, ketika kita lagi salat, ya misalkan, ya, tapi kalau dengan isyarat bisa, lebih baik la ta'jal fi salatik. Nah, itu. Atau kalau itu ya, kalau lebih baik kalau memang misalkan jenengan bisa nasihati nanti setelah salat. Nah, ini salah satu apa namanya? Limaslahati shalah ya. Idza shallaita aw yaqul idza shallaita fala takhruj. Saufa ya'ti fulan wa fulan. Aw ma ashbaha dzalik min al-hajat al-'aridah. La ba'sa yatakallam ma'ahu wa huwa yusalli. Na'am. Ya, wa huwa yusalli. Na'am. Jadi enggak masalah ketika memang ada hajat atau darurat ya. Contohnya kita tanbih nih. Ya. Orang ini lagi sholat nih, sholat depan kita. Kita tahu akan ada mafsadat, salat langsung keluar, ya. Misalkan dia mau disergap sama orang, misalkan nggak tahu, kita misalkan nggak tahu istilahnya, enten hajat, ya, ada hajat. Nah, salam terus, gitu. Salam di rumah kita sudah keraskan sholat kita, Allahu Akbar misalkan. Ya, orangnya enggak ting tong enggak kunjung selesai misalkan. Ya, terpaksa daripada kita misalkan terganggu dengan suaranya misalkan, kita kita tanbih dia, kita mengatakan ana usolli itu misalkan, ada hajat atau saya lagi sholat, ada hajat di sana, saya rasa tidak masalah, sallallahu taala alam. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia ini menjadi muskil dari diri saya, karena ada perkataan beberapa orang yang mengatakan tidak boleh keluar ketika sholat selain bahasa Arab. Wallahu taala alam ya. Tapi kalau misalkan jenengan ya, kalau bisa dengan isyarat, lebih baik dengan isyarat tanpa kita berbicara. Artinya hindari, kecuali memang ada kebutuhan darurat. Kita lagi sholat itu misalnya orang salam, ya, assalamualaikum,
Pak, nyun sewu, Pak, nyun sewu. Kita lagi sholat ya. Ditutup dengan isyarat kita bisa, ya alhamdulillah nggih. Maka alangkah baiknya nggih kalau apa namanya? Pintu-pintu niku enten tulisannya niku bagus niku nggih. Sabar barangkali yang di dalam lagi sholat. Nah, niku lebih baik biar orang mengerti. Mungkin barangkali kalau didodok nggak bisa, ya jangan didodok terus. Walaupun memang adabnya nggih, kita dodok cuma tiga kali, tapi tidak semua orang itu mengerti adab tersebut. Cara limaslahatis shalah ya. Berbicara limaslahatis shalah sebagaimana fatwa Syekh bin Bas tadi boleh. Walaupun saya agak kurang yakin karena tidak ada kejelasan lebih lanjut apakah harus pakai bahasa Arab ataukah boleh dengan bahasa yang lain. Ini harus dicari lagi masalahnya. Karena yang di sini beliau mengatakan pakai bahasa Arab nih Bang. Apakah boleh ya berbicara tanpa di luar bahasa Arab ketika kita sholat? Nah, itu perlu masalah yang perlu dikaji kembali. Wallahu taala alam. Baik, niki yang keempat saya bacakan saja. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, yaitu mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbis al aswad baina yadayil musalli duna mawdi'i sujudihi lewatnya yang membatalkan sholat itu apa? Ketika ada perempuan yang balik ataupun keledai ataupun anjing yang melewati depan orang sholat, malah sholatnya batal. Walaupun niki permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama, namun buku ini merojihkan pendapat bahwasanya hal itu membatalkan sholat. Tapi perlu diketahui yang membatalkan itu bagaimana? Di sini disebutkan duna maudhi'i sujudihi. Duna maudhi'i sujudi bagaimana? Contoh Pak nggih. Anggap niki sutrah nggih. Niki sutrah, ngapunten. Niki sutrah nggih. Kita sujud berarti di mana, Pak? Di sini. Gitu Pak nggih. Anggap di sini. Jadi kalau lewatnya niku di sini, batal. Kalau sutrah saya ambil, saya sujudnya di mana Pak? Di sini ya Pak. Nggak mungkin toh saya sujud di sini. Masa saya sujudnya sujud di sini. Kalau misalkan dia tadi lewat, tidak ada sutra, dia lewat, batal mboten? Batal tetap batal. Jadi batal itu kapan? Kalau lewatnya benar-benar di depan di tempat sujud kita. Ya, walaupun hal ini bagi ulama yang mengatakan itu batal pun kalau kondisinya di Masjidil Haram, di Masjidil Haram ya, kalau misalnya kalau di Masjid sesak berdesak-desakan, kalau lagi benar-benar padat, nah, itu kadang susah gitu. Namun sekali lagi ini permasalahan yang diperselisihkan oleh para ulama. Tadi saya melihat di fatwa yang lain jumhur ulama tidak mengatakan itu batal. Jumhur ulama itu siapa saja saya tadi lupa. Di sini disebutkan pendapatnya beberapa sahabat mengatakan bahwasanya hal tersebut tidak membatalkan. Nah, di sini coba saya ya. Abu Hanifah ya, Imam As-Sawri, Imam Sya'bi ya. Imam As-Sawri ini dahulu termasuk salah satu fuqaha ya, Imam As-Sawri, dan dikatakan bahwasanya mereka ini Imam As-Sawri kemudian siapa lagi, mereka ini punya mazhab aslinya. Tapi mazhabnya tidak tersebar di masyarakat oleh karena murid-muridnya tidak mentadwin ya, membukukan ya, mengajarkan kembali mazhabnya sang guru ini, sehingga sekarang kita nggak mengetahui mazhab beliau kecuali di butunil kutub ya, di buku-buku para ulama.
qala Tsauri. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, ada buku khusus yang membahas terkait dengan pendapat mereka. Nah, pendapat-pendapat mereka ini ada buku Syafi'i ya, madhab Syafi'i, madhab Ahmad, madhab Imam Abu Hanifah, madhab Malik, ini ada. Tapi kalau kayak Imam Tsauri ini harusnya mereka ini selevel sama para fuqaha tersebut ya, tapi bedanya adalah murid-murid mereka ini tidak melestarikan ilmu mereka, sehingga sekarang pendapat-pendapat mereka atau mazhab mereka hanya dikenal ketika kita membahas terkait tentang misalkan Imam Abu Hanifah ya, wa qala Tsauri, baru kita tahu pendapatnya. Okay. Jadi dikatakan di sini bahwasanya jumhurul ulama mengatakan la yaqta'us shalah syai'un, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda la yaqta'us salata syai'un, tidak bisa membatalkan salat apapun, maksudnya apapun yang melewati seorang itu tidak serta-merta kecuali Ahmad. Nah, buku kita ini memang bukan buku mazhab Imam Ahmad, tapi ada beberapa hal yang dirojihkan sesuai dengan yang rojih di mazhab Imam Ahmad. Oke. Jadi kalau kita lihat buku ini beberapa pendapatnya itu condong dengan apa yang dirojihkan di mazhabnya Imam Ahmad, sehingga di sini ini yang rojih menurut mazhab Imam Ahmad, karena ini memang buku cetakan Saudi, Mbak. Sehingga kalau kita cocokkan dengan pendapatnya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, itu sesuai dengan buku ini. Oke ya. Tapi kalau kita lihat di referensi yang lain, para ulama mengatakan tidak batal. Ya, sekali lagi ini adalah hal yang diperselisihkan oleh para ulama dan masing-masing memiliki dalil. Ya. Jadi ini termasuk yang khilaf yang mu'tabar. Wallahu taala a'lam. Ya, namun harapannya memang perempuan tetap berhati-hati untuk tidak, karena ada nas yang ada ini. Jadi perempuan hendaknya berhati-hati untuk tidak sampai melewati orang yang sholat, karena ini walaupun masih diperdebatkan para ulama, namun alangkah baiknya perempuan itu berhati-hati untuk tidak melewati orang yang sedang sholat. Ditakutkan akan membatalkan sesuai pendapat orang yang mengatakan itu batal. Wallahu taala a'lam. Ya, kemudian akan kita lanjutkan yang kelima insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.